Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngantuk Pak? Ngantuk Bu? Jawab salamnya lemes. Pak, Bu, tersalah hiji ulama As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, di dalam salam itu ada 3 unsur doa. Yang pertama didoakan selamat, yang kedua didoakan mendapatkan rahmat Allah, dan yang ketiga didoakan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, barang siapa diuluk salami tapi tidak menjawab, maka orang tersebut menolak didoakan. Jelas Pak? Jelas Bu? Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenceng tapi campur emosi sih kan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa jammil liya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahah wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati ra'fati rahmah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aydan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiyyu ibu cicing baik Bu, sekanjang Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jelma pelit eta jelma nu ngaran kanjang Nabi disebut tapi teu maca salat. Berarti ibu pelit ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aydan man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Al-hadits. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi fi nazmihi wa ma yanil mudafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa wa ma yalil mudafayati khalafa
enak deh Bu, enak gelos. Maklum ya suaranya suara sesa bulan Rajab. Maklum khori penceramah biasanya bulan Rajab tujuh laris. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, alladzina lam adzkur kulla wahidin min asma'ihim lakin insyaallah la yanqusu minni ta'zimuhum wa takrimuhum. Khususan salam penghormatan saya kepada Al-Mukarram Bapak Haji Nono Nurbuwono selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Bina, juga Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Fakhrul Razi, juga guru kita bersama, keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Ihsan Pandeglang Banten. Kita doakan bersama mudah-mudahan para guru kita, para orang tua kita selalu ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Diselamatkan di dunia dan juga akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, aparatur pemerintah, khususan sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak RW atau Bapak Lurah, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Diselamatkan di dunia dan juga akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan saya kepada Ketua MUI Sindang Kasih, juga para segenap panitia acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad yang ketiga Pondok Pesantren Nurul Bina, juga tasyakuran khatmil Quran 30 juz bil ghaib. Mudah-mudahan semuanya juga ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan jasmani dan ruhaninya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Diselamatkan di dunia dan juga akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan pula salam penghormatan saya terkhusus untuk para khatimin dan khatimat yang alhamdulillah pada hari ini diwisuda. Kita doakan bersama mudah-mudahan apa yang telah dihafal daripada Al-Quran Allah jaga hafalannya sampai meninggal dunia. Dan mudah-mudahan para santri Nurul Bina yang sedang menghafal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalnya, juga mudah-mudahan bisa mengamalkan isinya, amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para wali santri yang sudah hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini terkecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Disehatkan jasmani dan ruhaninya, amin. Diselamatkan di dunia dan akhiratnya, amin. Yang punya hutang cepat terbayar hutangnya, amin. Nu aminah kenceng serutang berarti. Nu jomblo-jomblo cepet nikahna, amin. Nu tos nikah cepet hamilna, amin. Nu tacan dicandung cepet dicandungna, amin gitu Bu. Curang ibu-ibu. Di pertama amin, terakhir ke amin. Bapak Ibu hadirin hadirat as'adakumullah, pada pagi menjelang siang ini tiada sepatah kata pun yang patut diucapkan oleh hamba Allah kecuali ucapan alhamdulillah wa syukurillah, yang mana atas limpahan nikmatnya kita semua dapat berkumpul bersama
dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad yang ketiga Pondok Pesantren Nurul Bina, juga tasyakuran khatmil Quran 30 juz bil ghaib para khatimin dan khatimat. Salat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, siapapun manusianya, baik itu Pak RT atau pedagang sate, baik itu Pak RW atau pedagang cakwe, baik itu Pak Camat atau pedagang tomat, baik itu bupati atau penjual peniti, baik itu gubernur atau tukang janur, baik itu presiden atau pedagang duren, setiap umat manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Bapak-bapak hayang bahagia, Pak. Ibu-ibu hayang bahagia, Bu. Setiap umat manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Ngan Pak, Bu, lamun urang hayang bahagia dunia akhirat, kedah aya syarat opat. Aya berapa, Bu? Syarat opat. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di situ dijelaskan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadi syarat atau tanda daripada kebahagiaan manusia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Orang akan bahagia yang pertama kalau mempunyai istri yang solihah, ulah soleh. Kalau salah kenceng bisa. Nu pertama, orang akan bahagia yang pertama kalau punya istri yang soleh. Wa auladu abroron. Yang kedua, orang akan bahagia kalau punya anak nurut-nurut, kalau punya anak soleh dan ya nurat dibahas bukan dua baik. Wa auladuhu abroron. Kita akan bahagia kalau mempunyai anak yang nurut-nurut, anak yang soleh dan soleh. Tapi Pak Bu, kita pengen punya anak soleh, solehah, nurut-nurut, gak cukup ngomong aja. Ibu-ibu pengen, bapak-bapak pengen, gak cukup pengen. Ada proses yang harus kita tempuh apabila kita ingin menjadikan anak kita soleh dan solehah, anak kita nurut. Dijelaskan oleh para ulama, hakul waladi alal walidi ayyuhsina ismahu. Yang pertama, haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ketika ingin anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Yang pertama, memperbaiki namanya atau memberikan nama yang baik ketika si anak lahir. Jadi Bapak Ibu, lamun hayang gaduh putra putri nu soleh, nu pertama ketika lahir berikan nama yang baik. Kenapa? Karena nama adalah sebuah doa. Jelas tuh. Nu kedua, wa ayyuhsina adabahu, memperbaiki tata keramanya si anak. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, maka harus memperbaiki tata krama si anak. Kalau Bapak Ibu merasa sanggup untuk mendidik anaknya, mendidik akhlak anaknya, silahkan dididik sendiri. Karena memang anak kita itu adalah amanah. Al-aulad amanatullah.
Anak itu adalah amanah dari Allah. Tapi seumpamanya bapak ibu merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya sendiri, maka kewajiban bapak ibu menitipkan anak tersebut kepada kiai, kepada ustadz, ke madrasah atau ke pondok pesantren, supaya anak kita menjadi anak yang beradab, menjadi anak yang berakhlak. Itu yang kedua, kewajiban orang tua apabila menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitabah. Kewajiban orang tua apabila anaknya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, maka orang tua wajib mengajari anaknya Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalau bapak ibu bisa mengajarkan Al-Quran sendiri, silahkan dididik sendiri. Tapi kalau merasa tidak bisa, maka kewajiban bapak ibu menitipkan anak tersebut kepada kiai, kepada ustadz atau orang-orang yang mampu mendidik anak kita, supaya anak kita bisa membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau sampai hafal 30 juz. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Bu. Pagi ini adalah pagi yang sangat luar biasa. Bu, kira-kira nih Bu, yang hadir di sini berapa orang, Bu? Yang hadir di sini kira-kira berapa? 1000 ada nggak? Lebih. Yang hadir di sini lebih dari 1000. Oh, kayaknya nggak ada, ini cuma ratusan. Enggak. Yang hadir pada pagi hari ini jumlahnya bukan cuma 1000, tapi puluhan ribu. Yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, lebih banyak yang tidak kelihatan. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza khatamal 'abdu al-Qur'ana shalla 'alaihi situna alfa malakin." Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka malaikat sebanyak 60.000 memintakan ampunan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran. Tadi Bu sudah dihatamkan, dibaca mungkin dari kemarin, dihatamkan pagi ini. Ketika Al-Quran dihatamkan, maka ketika hataman tersebut turun malaikat, jumlahnya 60.000. Jumlahnya 60. Untuk apa? Memintakan ampunan kepada para khatimin dan khatimat khususnya. Dan insya Allah kita yang hadir pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka Pak, Bu, yang anaknya diwisuda pada hari ini, yang hataman pada hari ini, berbanggalah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah memiliki kunci surga. Alhamdulillah. Karena apa? Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang menghafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau seumpamanya anak Bapak Ibu diberikan syafaat oleh Al-Quran, kemudian anaknya Bapak Ibu diperkenankan memberikan syafaat, kira-kira yang pertama kali diberikan syafaat siapa? Tentu Bapak Ibu. Bahkan dijelaskan dalam hadis Rasulullah, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah berikan kepada kedua orang tuanya mahkota, yang mana mahkota tersebut dau'u ahsanu min dau'i syams, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Itu untuk siapa? Untuk kedua orang tua yang anaknya hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu,
yang mungkin anaknya belum bisa baca Al-Quran atau sekarang anaknya dalam proses menghafal Al-Quran, ayo didorong supaya semangat. Bantu doa, insya Allah anak-anak kita kelak jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita menjadi orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, tadi yang di wisuda itu 30 juz. Berapa Bu? 30 juz. Ya, luar biasa, 30 juz. Kalau ibu-ibu bukan 30 juz, 30 juz. Juz mangga, juz semangka. Ibu-ibu mah komo-komo 30 juz. Juz 30 kita hafal. Beres dah Bu? Di amayata sa'alun hafal dah Bu? Tak hafal nih. Tapi iya Bu, tadi di wisuda 30 juz bil ghaib, di luar kepala. Luar biasa. Hayang ke anaknya hafal Quran? Mau nggak anaknya hafal Quran? Siap anaknya didorong supaya belajar Al-Quran? Insya ayo didorong-dorong Bu, supaya anaknya belajar Al-Quran, lebih-lebih mau menghafal Al-Quran. Bu, ya acarana metilu Isra Mi'raj, milad, khatmil Quran. Ya, dia dibahas kabeh tuh. Ya orang sedang kasih bahasana bahasa Sundanya. Orang aslinya pan di Serang banyak aslinya Jawa, Jasek Jawa Serang. Ayah bahasa Sunda kan Sundana kasar. Sundana kasar. Ibu-ibu ngerti tuh lamun Sunda kasar. Ngertinya? Insya Allah. Kembali Bu, kembali ke laptop. Disangkana orang tukul arwana. Kembali ke laptop. Kembali ke awal dulu. Kewajiban orang tua apabila ingin anaknya soleh dan solehah, maka salah satunya adalah wa ayyu alimahul kitab, mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak mampu, maka kewajiban kita sebagai orang tua menitipkan, mengarahkan anak kita supaya belajar Al-Quran, lebih-lebih menghafal Al-Quran. Dan bapak ibu yang sudah mempunyai anak hafal Al-Quran, jangan sampai merasa bahwa anak kita yang hafal Al-Quran itu bukan siapa-siapa atau tidak punya apa-apa. Jangan sampai orang tua yang sudah punya anak hafal Quran melihat anak orang lain punya mobil, melihat anak orang lain punya rumah bagus, melihat anak orang lain sukses secara duniawi, kemudian menganggap anaknya yang sudah hafal Al-Quran tidak ada artinya. Jangan sampai Pak, jangan sampai Bu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man utiyal Qur'ana, barang siapa diberikan Al-Quran, maksudnya diberikan hafal Al-Quran. Summa ro'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad saghara ma'azzamallah. Barang siapa diberikan Al-Quran, diberikan hafal Al-Quran, kemudian orang tersebut melihat orang lain seolah diberikan sesuatu yang lebih hebat daripada Al-Quran. Ibu-ibu anaknya hafal Quran, bapak-bapak anaknya hafal Quran, kemudian melihat orang lain seolah diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih utama daripada Al-Quran, maka berarti bapak ibu merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Karena Bu, anak kita yang hafal Al-Quran, yang diberikan nikmat hafal Al-Quran, dibandingkan dunia seisinya, masih lebih utama anak kita yang hafal Al-Quran. Makanya kita harus bangga. Walaupun anak kita nggak punya apa-apa, tapi hafal Quran. Anak orang lain mobilnya 10, rumahnya 5. Kita harus lebih bangga dengan anak kita yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah.
Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ajaban di amril Quran, sungguh menakjubkan perihal Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menakjubkan Pak Bu. Nazala Jibril bil Quran fa asbaha sayyidal malaikati. Kata sebagian ulama, Al-Quran ini luar biasa. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Dengan sebab malaikat Jibril membawa turun Al-Quran dari Allah disampaikan kepada baginda Nabi, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pimpinannya malaikat. Jadi Pak Bu, ini Al-Quran turun melalui malaikat Jibril perantaranya. Jadi kalau kita lihat di sanad Al-Quran Pak, insya Allah yang sudah hatam, insya Allah mungkin akan dibagikan oleh guru kita sanad silsilah Masyaikhul Quran, silsilah guru Al-Quran, dari Al-Ustaz Al-Haji Fakhrul terus sampai baginda Nabi Muhammad. Setelah baginda Nabi Muhammad masih ke atas, yaitu malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril ini menjadi perantara turunnya Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Alhamdulillah. Kemudian wa nazala, dan Al-Quran turun ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran turun kepada nabi kita. Fasara sayyidal anbiya wal mursalin. Kemudian nabi kita menjadi pimpinan daripada para nabi dan para rasul. Karena Al-Quran turun kepada nabi kita, saking mulianya Al-Quran, nabi kita menjadi pimpinan daripada anbiya wal mursalin. Wa nazala al-Qur'anu fi syahri Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Fasara akramas syuhur. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Pada awalnya Pak, bulan Ramadan itu bulan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, bulan yang dimuliakan itu ada 4. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Bulan apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 lagi yang terpisah Rajab. Itu disebut Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan sebab bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Begitupun wa nazalal Qur'anu fi Lailatul Qadar. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Ya, fa asbahat khairan min alfi syahr. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Malam Lailatul Qadar 1 malam, tapi bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Maka kata para ulama, fa kaifa law nazala al-Qur'anu fi qulubina. Maka bagaimana seandainya Quran itu turun di hati kita? Bagaimana seandainya Quran itu ada dalam hati kita? Maka insya Allah kita pun akan menjadi orang yang mulia. Maka Bapak Ibu punya anak yang sudah hafal Quran sama dengan sudah memiliki kunci surga. Insya Allah. Makanya harus bangga Pak. Ya. Yang belum harus iri. Iri yang diperbolehkan salah satunya adalah iri kepada seseorang yang hafal Al-Quran, yang mana dia mengamalkan Al-Quran tersebut siang dan malam. Itu iri yang diperbolehkan Pak. Dalam hadis la hasada illa fitnataini. Tidak diperkenankan hasud
tidak diperkenankan iri dengki kecuali kepada orang dua. Kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul Quran. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah hafal Quran. Kita harus iri, wajib bahkan kita iri. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, kita iri sama orang yang diberikan harta yang mana orang tersebut menginfakkan hartanya siang dan malam. Jadi kita boleh Pak, ini sama orang kaya boleh. Tapi lihat dulu orang yang kayanya kayak gimana. Orang kaya yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Itu kita iri boleh Pak. Sama orang kaya yang dermawan. Nah salah satu dari tadi yang boleh kita iri, bahkan kita wajib iri, yaitu orang yang diberikan hafal Quran, kita harus iri. Ibu-ibu iri enggak? Hayang hafal Quran Bu? Oh sekolah Bu? Tapi ibu-ibu isok maca Quran Bu? Isok maca Quran? Bu bener Bu? Ibu-ibu isok kali kira Ramadan Bu? Bener ibu-ibu isok hafal Quran? Isok maca Quran Bu? Coba dites ya. Pak tadi isok cenah. Dia lamun isok ibu-ibu lanjutkan ya Bu ya. Kurang bacakan, hijayat, ini dilanjutkan. Siap Bu, siap. Lanjutkan punya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isok ibu-ibu ngapain isok baik. Ngebohong ya ibu-ibu banyak. Karena isok be. Tadi Bu mau dibaca ya. Juz hiji ya Bu? Juz baraha Bu? Lamun isok maca Quran pasti biasa teraskan ya ta? Coba bapak-bapak dites. Bapak-bapak isok maca Quran tuh Pak? Insya. Coba ya bapak-bapak ditesnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan Pak. Yasin. Nah, bapak-bapak memang isok maca Quran Bu. Curang tuh ibu curang. Bu, tadi mau dibaca pertama wasta'inu bis-sabri was-shalah eta juz hiji. Upang Yasin mah 22 ya, 23. Coba juz hiji sama 23 seru mana coba? 23 emang bapak-bapak dasarnya isok. Udah terima Bu, udah terima. Diulang deui ya. Coba ibu lanjutkan deui ya. Lanjutkan punya. Udah terima ibu curang cenah. Lanjutkan Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Teu isok. Malah bae ibu ya. Isok deh. Ing batin. Coba bapak-bapak tes sekali dari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dasarnya isok bapak-bapak mah. Tadi ibu-ibu dipindah ke juz 2. Saya kudu supaya juz Bu. Iya bapak-bapak dipindah ke juz 30. Coba juz 2 sareng 30 seran mana? Seran 30. Emang bapak-bapak dasarnya isok maca Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak rajin maca Quran, ibu-ibu rajin maca Quran. Amin ya robbal. Anak-anak nak dijantankan anak-anak hafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu, jepan sakan tenan acara Isra Mi'raj. Ibu-ibu terang arti Isra Mi'raj Bu. Terang gak Bu? Batin. Arti Isra cek para ulama sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Arti Isra secara singkat lumakuna kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ayana di Makkatul Mukarram dugi ka Masjidil Aqsa nu ayana di Palestina. Bapak-bapak tos berangkat haji Pak. Ibu-ibu tos berangkat haji Bu.
Tos berangkat umroh Pak. Tos berangkat umroh Bu. Mudah-mudahan kurang sindang kasih sadayana tiasa berangkat haji lan umroh amin. Mudah-mudahan kurang sindang kasih sadayana tiasa berangkat haji lan umroh amin. Tahun 2500. Mudah-mudahan tahun payung amin ya rabbal. Jadi pengertian Isra rumakuna baginda Nabi Muhammad di Masjidil Haram ayat muayana di Makkatul Mukarramah buki ka Masjidil Aqsa muayana di Palestina. Eta pengertian singkat daripada Isra. Adapun pengertian Mi'raj, su'udu sallallahu alaihi wasallam ila samawatil ula hatta jawaza muntahan ila sidratil muntaha fi lailatin wahidatin ma'a yaqadatin. Ittafaqa jumhurul ulama wal fuqaha wal mutakallimin. Adapun pengertian Mi'raj yaitu naiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai beliau baginda Nabi menghadap Allah. Kemudian setelah pulang daripada Mi'raj, baginda Nabi diberikan kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Itu pengertian singkat daripada Mi'raj. Jelas Bu? Insya Isra Mi'raj Pak Bu, lamun dipikir ku akal, iya Isra Mi'raj termasuk akal. Lamun dipikir-pikir ku kunaon soalna Bu jarak di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lamun dicek zaman ayeuna biasa dicek ngangge Google Maps. Ibu terang tuh Google Maps dulu. Pucuk dangdel di kulu. Google Maps aplikasi kangge ngukur jarak atau mencari alamat. Lamun dicek eta jarak di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.600 km. Kurang lebih 1.600 km. Pada zaman baginda Nabi, kalau ditempuh menggunakan kendaraan onta membutuhkan waktu 1 bulan. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 40 hari. Itu cuman Isra. Belum Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai baginda Nabi ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Itu perjalanannya bukan hari lagi, bukan bulan lagi, bukan tahun, bisa ratusan tahun. Tapi aneh bin ajaib, baginda Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj hanya dalam waktu sebagian malam. Hanya waktu sebagian. Kalau dipikir dengan akal, Isra Mi'raj tidak masuk. Tapi kita sebagai umat Islam wajib percaya, wajib beriman. Karena suatu apapun yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, mau masuk akal atau tidak masuk akal, wajib diterima dengan iman. Jelas gitu. Kenapa? Karena kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah punya mau, Allah tinggal kun fayakun. Sesuatu yang tidak mungkin, kalau Allah mau jadi mungkin. Pak Bu, kira-kira bisa nggak Bu ada anak lahir tapi nggak ada bapak nggak ada ibu? Bisa nggak? Secara akal manusia nggak bisa. Tapi ada orang muncul diciptakan oleh Allah bighairi abin wala ummin, diciptakan oleh Allah tanpa bapak tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Jadi kalau Allah mau, yang menurut akal manusia tidak masuk akal, kalau Allah mau pasti bisa terjadi. Atau orang adanya cuman bapak nggak ada ibu, bisa nggak punya anak? Bisa nggak mewujudkan seseorang? Nggak bisa. Tapi kalau Allah mau bisa. Sayyidatina Hawa, ibu kita, Sayyidatina Hawa diciptakan dari Nabi Adam. Diambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri untuk menciptakan Sayyidatina Hawa. Berarti Sayyidatina Hawa diciptakan dari laki-laki tanpa melalui perempuan. Begitupun mungkin gak sih ada orang lahir tanpa bapak? Secara akal tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau ada. Nabi Isa lahir bighairi abi dengan tanpa bapak. Jadi Allah
diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Sayyidatina Hawa diciptakan tanpa ibu, adanya bapak. Karena diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari ibu, tanpa bapak. Kalau Allah mau, segala sesuatu bisa terjadi. Begitupun peristiwa Isra Mi'raj. Secara akal tidak mungkin. Jarak yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang singkat, tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, segala sesuatu bisa terjadi. Jelas Bu? Bu, zaman dulu Bu, zaman dulu. Kalau kita mau ngirim surat Pak, kalau kita mau ngirim dari Majalengka, kita mau ngirim surat nih ke Banten. Kita tulis, setelah kita tulis, kita bungkus pakai amplop, kita kirim ke kantor. Mungkin beberapa hari, 3 hari, seminggu baru nyampe. Betul nggak Bu? Itu zaman dulu. Kalau sekarang, Pak Bu, jangankan kita ngirim surat, ngirim pesan dari Majalengka ke Serang, dari Majalengka ke Amerika, dalam hitungan detik pesan kita sudah terkirim. Pakai WA. Bener tak Bu? Saha nu ngirim eta Bu? Coba saha nu ngirim. Ya. Nah WA ieu madein manusia. Tapi mungkin ya sesuatu yang dulunya bisa beberapa hari terkirim, sekarang dalam hitungan detik bisa terkirim. Apalagi Allah yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in. Makanya bapak-bapak ibu percaya tuh sareng Isra Mi'raj? Percaya tuh? Namun ayah orang sidang kasih terpercaya ka Isra Mi'raj, cekel huluna pantong-pantong ke katiang listrik. Wajib percaya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian setelah baginda Nabi Isra Mi'raj, baginda Nabi pulang membawa kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Ketika mendapatkan 50 waktu Bu, baginda Nabi sudah mau turun. Di langit ke-6 disetop oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, setelah kamu menghadap Allah, kamu diberikan apa Muhammad? Kata baginda Muhammad, aku diberikan sholat 50 waktu. 50 waktu Muhammad. Balik Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan kuat melakukan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umat saya kuat-kuat, badannya besar, tapi untuk melakukan ibadah tidak kuat. Apalagi umatmu Muhammad yang badannya kecil-kecil. Balik lagi Muhammad. Nabi Muhammad balik ke Allah. Ya Allah, ringankan ya Allah. Jangan 50 waktu. Diringankan ku Allah. Mutadina 50 waktu diringankan jadi 45 waktu. Tos 45 waktu Nabi Muhammad turun di stop di ku Nabi Musa. Berapa Muhammad sekarang? 45 Nabi Musa. Balik lagi Muhammad, masih terlalu banyak 45 waktu. Nabi Muhammad balik lagi pada Allah. Ya Allah, ringankan. Diturunkan lagi oleh Allah yang tadinya 45 jadi 40. Mau turun di stop lagi sama Nabi Musa. Berapa Muhammad? 40 Nabi Musa. Balik lagi Muhammad, masih kebanyakan 40 waktu. Nabi Muhammad balik ke Allah minta diringankan jadi 30 bolak balik ke Allah. Nabi Musa turun dari 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35, 35 jadi 30, 30 jadi 25, 25 jadi 20, 20 jadi 15, 15 jadi 10, 10 jadi 5. Setelah 5 kata Nabi Musa, berapa Muhammad? 5. Nabi Musa, saya diberikan kewajiban bersama umat saya 5 waktu. Balik lagi Muhammad, masih terlalu banyak 5 waktu. Tapi kata Nabi Muhammad, ampun Nabi Musa, saya sudah malu sama Allah. Dari 50 waktu sudah sampai 5 waktu. Saya malu untuk minta keringanan kepada Allah. Jadi Pak Bu, iya sholat 5 waktu ya terus diskon. Kan ibu-ibu nu hobi diskon mah punya. Eta sholat 5 waktu, eta terus diskon. Di 50 waktu jadi 5 waktu. Jadi tos di diskon udah sampai tinggalkan sholat. Jelas Bu? Insya Allah. Ada satu kisah Bu.
zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang anak muda mendatangi baginda Nabi. Baginda Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Pemuda tersebut menangis. Ketika menangis, baginda bertanya, "Ya syab, ma yubkika?" Wahai anak muda, apa yang membuatmu menangis? Kemudian anak muda tersebut menjawab, "Mata abi." Wahai Rasulullah, bapakku meninggal dunia. Fa'amara Rasulullah Abu Bakr wa Umar. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar supaya mengurusi jenazah daripada pemuda yang datang. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai di rumahnya pemuda tersebut, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar terkaget-kaget. Ternyata jenazah orang tua si pemuda tadi bentuknya bukan manusia, tapi bentuknya sudah menjadi babi hitam. Menjadi babi hitam. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kembali. Faraja'a ila Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kembali kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana kita akan mengurusi jenazahnya, sedangkan jenazahnya sudah berbentuk babi hitam, sudah berubah menjadi babi hitam. Bagaimana kita mengurusnya, Rasulullah? Akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kembalikan jenazah ini ke bentuk awalnya." Ketika baginda Nabi mendoakan, babi hitam tersebut kembali ke bentuk awal, yaitu menjadi manusia. Diurus oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dimandikan, dikafani, disolati. Setelah selesai, dibawa ke tempat pemakaman. Ketika sudah akan dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba jenazah tersebut berubah kembali jadi babi hitam. Para sahabat kaget, kenapa bisa kembali lagi ke bentuk yang tadi? Akhirnya saking kagetnya sahabat, Rasulullah bertanya kepada si anak muda tersebut, "Wahai anak muda, ayu amalin kana ya'malu abuka fil hayat?" Wahai anak muda, apa yang diamalkan atau apa yang dilakukan oleh bapakmu ini selama hidup di dunia? Dijawab oleh anak muda tersebut, "Kana abi tarikan lis-shalah." Wahai Rasulullah, bapak saya ini selama hidup sering meninggalkan sholat. Jadi bu, eta diibaratkan ya jelma nu sok ninggalkan sholat jadi babi hitam. Jadi bapak-bapak, Pak, kalau punya istri nggak pernah sholat, berarti bapak-bapak setiap malam tidur sama babi itu. Atau ibu-ibu punya suami nggak pernah sholat, berarti itu ibu-ibu setiap malam ditemenin tidurnya sama babi. Makanya mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang menjaga sholat lima waktu. Amin amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, menjaga sholat lima waktu, lebih-lebih dijadikan oleh Allah sebagai penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kau sejambunya, sejam kan? Kan di mana mereka pengajian masa jambunya lebih dari sejam hitungannya lembur. Kan karyawan gaya lemburnya. Kami kiai ya, lamun lebih di 1 jam tak, eta bayarannya lembur itu kan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita semua bersama-sama bisa hadir dalam rangka Khatmil Quran sekaligus Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus milad ketiga Pondok Pesantren Nurul Bina. Mudah-mudahan pondok pesantren ini ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang disampaikan oleh pengasuh tadi, bahwa pondok ini namanya saja diberikan oleh gurunya beliau yang dari Pandeglang. Dan saya tahu guru beliau ini meninggal, Masya Allah, dalam acara maulid Pak Kiai. Dalam acara maulid almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Asmuni. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat terbaik, di tempat yang tinggi oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu
Mungkin tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Jalan-jalan ke Singapura. Balik-balik meser bedil. Hampura-hampura panitia, lamun ayah berkat, asupkan karena mobil. Hadan ya Allah wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.